107,8 FM masih bersama Yati di Radio Suara Edukasi Kulon Progo, Sekolah di Udara. Kali ini saya sudah dihadapkan dengan dua narasumber yang luar biasa dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kulon Progo. Kali ini tema kita, program kita adalah Ta'aruf Ikatan Mengenal Lebih Dekat IMM Kulon Progo. Apa itu sih IMM? Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada Muhammad Arif Rahman. Halo Mas Arif. Halo Kak Yati. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, selamat. Iya, alhamdulillah. Gimana? Yang kedua ada Mas Sukri ya, Rahmat Sukrianto. Gimana Mas Sukri? Alhamdulillah, Mbak Suyati. Alhamdulillah. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan Ta'aruf Ikatan Mengenal Lebih Dekat IMM Kulon Progo. Sejauh apa teman-teman Kulon Progo tahu ya tentang Ikatan Mahasiswa Kulon Progo ya? Untuk Mas Sukri dulu nih. Gimana Mas Sukri kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Bahagia ya? Bahagia selalu, harus selalu bahagia. Harus ini ya. Gimana ya kesibukan dari Mas Sukri sendiri apa aja nih? Masih menyelesaikan sekolah Mbak Yati. Oh, sekolah. Sekolah di mana? Di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, sekolah di Universitas Ahmad Dahlan ya. Iya, iya. Terus apa lagi ini? Selain itu juga beberapa nyambi-nyambi pekerjaan yang bisa disambi. Apa itu kerjaan yang bisa disambi? Ya, yang menghasilkan uang lah yang tentunya. Oke. Ada lagi mungkin di organisasi apa aja nih, Mas Sukri? Ya, sekarang tinggal di IMM sih sama di Pemuda. Oh, IMM dan Pemuda ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, menuju Mas Arif Rahman. Gimana Mas Arif kabarnya? Halo Kak Yati. Alhamdulillah. Baik ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya? Apa aja nih? Kesibukan ya Mbak Yati. Hari ini sama kesibukan adalah ngajar. Wah, Masya Allah sudah ngajar ya. Terus apa lagi nih? Organisasinya Mas Arif? Organisasi tentu saya mengikuti inilah ya. Iya, IMM ya. Selain itu, Ketua Umum. wah ketua umum ini ya. Yang hadir ini luar biasa nih narasumbernya. Itu apa ya? Karang Taruna yang ada. Karang Taruna ya. Daerah Lendah apa enggak Lur? Iya, baik. Oke, sudah ada beberapa hal kesibukan dari Mas Sukri dan juga Mas Arif ya, selaku dari narasumber dari program Ta'aruf Ikatan Mengenal Lebih Dekat IMM Kulon Progo. Baik, nih kita awali ya. Sebenarnya apa itu IMM nih? Banyak sekali mungkin ya pendengar setia dari Radio Suara Edukasi Kulon Progo yang belum tahu tentang IMM gitu. IMM itu apa nih? Siapa dulu ya? Mas Sukri dulu nih. Oke, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. IMM itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, Itu satu kunci ya? Ya, kepanjangannya. Ya, satu kunci. Satu kunci. Intinya itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di mana itu adalah sebuah organisasi mahasiswa ya, yang ada di lingkungan kampus. Kita kan biasanya mengenal ada himpunan mahasiswa, ada apa lagi ya? Apalagi? Organisasi-organisasi kampus. Nah, Ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah organisasi kampus, organisasi mahasiswa yang bercorakkan Muhammadiyah. Jadi namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Gitu Mbak Yati. Oke, bercorakkan Muhammadiyah ya, di bawah naungan Muhammadiyah Ya, nih. betul, di bawah Iya. naungan Muhammadiyah. Jadi IMM itu adalah kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu satu kunci tadi yang diberikan dari Mas Sukri. Ini dikit-dikit banget nih ya. Nanti biar sampai terakhir ada banyak Ya. hal yang perlu kita bahas. Oke, kita ke Mas Arif ya. Mas Arif nih, apa itu IMM? Bisa dijelaskan mungkin ya. Tadi kan sudah dijelasin sama Supri terkait IMM adalah satu organisasi Muhammadiyah, Ortom ya, atau organisasi otonom yang itu tentunya mengurus rumah tangganya sendiri ketika menjalankan organisasinya. Selain itu, IMM itu juga memiliki suatu profil kader, yaitu kader
ada 3 kompetensi dasarnya itu ya. Oh iya, Iya. 3 kompetensi dasar. Pertama ada religiusitas, kemudian humanitas, kemudian yang terakhir intelektual. Oke, 3 ya, 3 kompetensi dasar. Oke, baik ya, sudah kita ada tadi sudah dibahas berkaitan dengan kepanjangannya juga, apa itu IMM, juga ada ranah gerak atau juga tuh termasuk dengan trilogi dari IMM itu sendiri. Baik, sebelum kita berbicara lebih lanjut, boleh loh untuk teman-teman yang di luar sana yang sekarang sedang menikmati suara kita yang ada di radio Suara Edukasi Kulon Progo, boleh untuk kirim-kirim salam atau mungkin boleh juga untuk request lagu. Dan nanti insya Allah ada kuis ya bagi rekan-rekan yang di luar sana yang mendengarkan kita yang bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira apa pertanyaannya? Nanti ditunggu ya. Boleh teman-teman bisa request ke nomor 081327258923. Saya ulangi 081327258923. Baik, bersama Mas Sukri dan juga Mas Arif tadi sudah bahas berkaitan dengan kepanjangan IMM. IMM itu apa? Ada juga trilogi IMM. Sekarang bolehlah ya untuk rekan-rekan di luar sana, pendengar setia Suara Radio Edukasi Kulon Progo, berkaitan dengan sejarah dari IMM Kulon Progo sendiri. Oke, menuju Mas Arif dulu. Sejarah dari Ikatan Mahasiswa Kulon Progo ya. Awalnya dulu, Mas. Awalnya, oke Mbak Yati, Kak Yati, terima kasih ya. IMM Kulon Progo itu tentu sejarahnya itu baru tahun-tahun kurang lebih sekitar 10 tahunan ya. 10 tahunan ya. Tahun 2007 IMM Kulon Progo didirikan. Nah, awalnya dulu memang IMM ini yang ada di Kulon Progo awalnya bergabung dengan pimpinan cabang yang ada di AR Fahrudin. Oh ya, bergabung dengan AR Fahrudin. Ya awalnya, kemudian karena itu memiliki suatu persoalan yang memang berbeda ya, karena itu di daerah Kulon Progo, sehingga akhirnya mulailah dilahirkan IMM Kulon Progo yang ada di ranah Kulon Progo sendiri, waktu itu STIT ya. STIT ya. Kampus STIT. Ya, benar sekali Mas. Oh, awalnya dari STIT ya. Ya, STIT Muhammadiyah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Muhammadiyah. Oke. 2007. Terus kemudian langsung mendirikan dari ini ya, cabang. Ya, cabang. Jadi belum ada pimpinan komisariat, dan komisariatnya hanya Oh ya, langsung cabang gitu ya. ya. Otomatis ini sudah melahirkan dari kader-kader hebat dong, kader-kader hebat Kulon Progo. Sudah 10 tahun ya pastinya. Dari yang mungkin dekat gitu ya dengan Mas Arif atau Mas Sukri, siapa ini? Dari ketua umum, siapa yang kenal? Ketua umum yang dulu-dulu yang paling dekat mungkin yang sangat menginspirasi. Oh iya, saya ya Mbak. Ya oke, Mas Sukri Kalau dulu nih. Ketua umum yang sangat menginspirasi itu tentunya Bapak Ari Gunawan ya. Masya Allah, Ya, Bapak Ari ini Gunawan. adalah sosok figur yang kuat dalam berorganisasi ya, meskipun tidak banyak tapi semangatnya itu tidak banyak orang yang di belakangnya, tapi semangatnya itu tetap bagaimanapun bagaimana yang penting tetap bisa jalan. Wah, luar biasa Organisasi ini sekali. jangan sampai kok mandek Berhenti. tetap harus ada pergerakan. Nah ini juga Bapak Ari ini soalnya dosen saya juga. Wah, Dosen dosennya saya di dari Universitas Ahmad Dahlan. luar biasa, dosen Ya. dari Mas Sukri ya di Beliau kalau Universitas ngajar Ahmad enak, Dahlan. kalau ngajar enak ya. Kalau masalah nilai juga enak kok. Iya, masalah nilai bisa dibicarakan di Bisa belakang gitu ya. dibicarakan Oke. Itu merupakan ketua umum tahun. Ketua umum pertama. Oh ya, ketua umum Ikatan pertama dari Mahasiswa Muhammadiyah Kulon Ikatan Progo. Mahasiswa Sekaligus Muhammadiyah Kulon Progo. selaku ketua alumni vokal IMM Kulon Progo. Iya, sekarang menjabat Iya. menjadi ketua vokal alumni gitu ya. Nah, Delegasi jadi di Kulon Progo ini kan ada 3 komisariat. 3 Mbak komisariat. Apa aja itu? Komisariat
di Universitas Ahmad Dahlan itu namanya Komisariat Buya Hamka. Oh, Terus Komisariat di Buya Hamka. UNY Kampus Wates itu ada Komisariat Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur. Terus di IKIP PGRI Wates itu kita punya Komisariat Kasman Singo di Mejo. Kasman Singodemejo. Ada Jadi, 3 ya. Oke. Jadi kemarin itu kita mengadakan DAD untuk 3 komisariat sekaligus. Nah, itu karena mengingat kondisi dan kebutuhan Iya. yang harus segera dilaksanakan. Sehingga Diselesaikan, kami mengambil opsi untuk melaksanakan Darul Arkom bersama. Gitu. Dari 3 komisariat Dari ya. 3 komisariat langsung. Tadi sudah berbincang-bincang berkaitan dengan perkaderan dan organisasi. Sekarang menuju Mas Arief nih. Ada kegiatan apa lagi di bidang yang digeluti dari IMM Kulon Progo? Ya, ini semua bidang atau gimana? Ya. Beberapa dulu dari mungkin RPK dulu, RPK Medcom. Iya, tadi ada RPK Medcom ya? Ya, Medcom itu ranahnya ke riset pengembangan keilmuan ya, Mbak. Dan Oh, juga keilmuan. media komunikasi, Mbak Yati. Nah, itu ada beberapa program yang tentu media dan komunikasi. Nah, itu ranahnya adalah membahas terkait media sosial, Mbak Yati. Jadi media sosial IMM. Nah, ini merupakan bagian dari bidang garapnya RPK dan Medcom ya, bisa dicek itu @PCIMM Kulon Progo. Wah, iya, ini IG-nya ini, IG. Ya, IG-nya. Oke, Instagramnya. @PCIMM Kulon Progo. Kemudian yang sebentar lagi akan rilis nih, Apa itu? ya tunggu saja. Nggak ada bocoran nih. Oke, kita tunggu ya. Besok dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Kulon Progo, biar rekan-rekan di luar sana, para pendengar setia Radio Suara Edukasi Kulon Progo bisa langsung cek IG-nya ya. Siapa tahu ada informasi di situ. Jangan lupa di-follow. Oh iya, jangan lupa di-follow ya. Jangan cuma dilihat aja. Benar sekali. Oke, itu tadi. Kegiatannya apa aja? Yang media dan komunikasi ya. Nah, Iya. itu sementara ini kita masih ini Mbak, apa namanya, komunikasi dengan pimpinan komisariat, terutama yang ada di Asman, yang ada di Kiai Mas Mansur juga, dan juga Buya Hamka, terkait bagaimana kita bisa bersinergi ya terkait medianya ini, media sosial yang ada di IMM Kulon Progo. Jadi kita masih istilahnya merevitalisasi dan juga masih memperbaiki media-media yang ada, maupun kita juga mengaitkan juga antar media agar terus berkembang, karena pada akhirnya kan sekarang itu kita udah memasuki zaman digital ya Mbak ya. Iya, betul sekali ya. Era 4.0 bahkan mau ke 5.0, sehingga kita juga memikirkan sampai ke ranah media sosialnya juga. Itu untuk Medcom ya, Oh, iya, RPK untuk Medcom. Untuk SPM SBO ini sepertinya juga banyak ya kegiatannya. Kayaknya kemarin yang baru ini ya, booming. Baru ini ya, tinggi-tingginya. Naik tagar. Naik. Apa itu? Ya, bisa dijelaskan mungkin Apa Mas itu Sukri. ya? Apa itu? Di Ya. kegiatan SPM SBO. Kegiatan SPM SBO ya, banyak sekali kegiatan di sosial pemberdayaan masyarakat dan seni budaya olahraga. Tapi yang kemarin lagi booming itu adalah gerakan Jogja Bangkit. Ya, gerakan Kemarin Jogja sebetulnya Bangkit. juga sudah kesini ya Mas Abi. Iya, dia menjadi pembicara atau Pembicara. narasumber ke berapa ya kemarin, spesial hari ketiga kalau nggak Iya. salah. Iya. Nah, IMM Kulon Progo sendiri berupaya untuk merespon agenda aksi yang diupayakan oleh pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu gerakan Jogja Bangkit. Nah, kemarin alhamdulillah sampai sekarang itu masih masih berjalan dapur umum di IMM Kulon Progo. Alhamdulillah Kulon Progo berani untuk membuka dapur umum. Wah, Jadi nanti dapur silakan umum Bapak ya. Ibu, teman-teman semua, saudara-saudara, apabila mau mendonasikan uang ataupun bahan makanan untuk kegiatan kita di Jogja Bangkit di Ya, Ikatan kegiatan Mahasiswa sosial Muhammadiyah ya. Kulon Progo, bisa langsung menghubungi Mbak Iftin
Mbak Iftin ya, Mbak selaku Iftin. bidang ini ya. Selaku bidang SPM dan SBO yang kebetulan menjadi koordinator gerakan Jogja Jogja Bangkit Bangkit. di IMM Kulon Progo gitu, Mbak. Itu yang lagi booming. Ya, ada lagi kegiatannya mungkin. Kegiatan yang lain itu ada kegiatan kemarin baru aja kita juga resik-resik pantai. Resik-resik pantai. Ya, Ya, kegiatannya resik-resik pantai. Bersih pantai. Bersih-bersih Kemarin, pantai, kemarin ya. kalau nggak salah itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu kita bareng-bareng sama semua kader IMM Kulon Progo itu ke Pantai Melarangan. Melarangan. Melarangan ya, Mas. Iya. Pantai Parangan. Pantai Melarangan Panjatan. Di sana kita gelar kloso sama sekaligus bincang-bincang terkait pengelolaan sampah, manajemen sampah rumah tangga, dan juga kita bawa trash bag untuk ngambilin sampah yang ada di Pantai Melarangan. Tapi nggak semuanya, Ya, nggak semuanya. Kalau semuanya nggak selesai kayaknya. nggak selesai. Iya, dilanjut Ya, lain hari jadi ya. kemarin kita itu berusaha untuk berupaya ikut mengurangi penyebaran sampah Penyebaran sampah. penyebaran sampah yang ada Iya. di pantai. Kemarin kita jumbuti, alhamdulillah dapat 3 trash bag penuh gitu. 3 Terus kita trash bag. buang ke tempat sampah. Oke. Nah, makanya kita perlu peduli lingkungan juga. Ya, harus peduli Iya, lingkungan ya. peduli lingkungan. Kemarin ada kegiatan apa lagi selain itu di pantai ya? Selain di pantai, selain bersih-bersih pantai, di olahraga kita juga ada pingpong. Ada pingpong, Bareng kader IMM, terus ada juga badminton. badminton. Tapi ini baru mau mulai badmintonnya. Oke, ditunggu ya ini Ditunggu. berarti. Jadi Harus nanti ditunggu. teman-teman yang mau ikutan badminton boleh banget. Iya. Itu rencana kapan, Mas Arif? Rencana minggu-minggu ini, Mas. Minggu-minggu ini ya. Terus ada juga kemarin futsal bareng. futsal bareng. Ya, Itu kemarin juga banyak peminatnya, banyak yang ikut. Nah, mungkin besok teman-teman yang punya hobi futsal atau ingin menguruskan badannya boleh banget untuk ikut menguruskan futsal. badannya. Perlu nih. Oh, ada lari juga loh, Mas. Oh, ada juga lari. Lari Lari. apa? Bukan lari dari kenyataan kan? Bukan. Oke, bukan lari dari kenyataan ya. Lari Ini. dalam rangka mencari kesehatan. Oh ya, mencari kesehatan. Bukan Oke. meninggalkan seseorang. Aduh. Oke, ada lari juga, ada banyak macamnya banyak ya macam, di ya. bidang olahraga Di bidang itu mewadahi dari para kader sendiri ya Benar sekali. tentunya. Oke, masih ada nih bidang hikmah dan TKK. Mas Arif, ada apa aja? Nah, bidang itu kemarin alhamdulillah sudah waktu ini ya, Idul Adha dulu. Nah, waktu Idul Adha kita sudah melaksanakan kegiatan sosial ya, untuk pendistribusian hewan kurban waktu itu yang ada di ketiga tempat gitu. Termasuk alhamdulillah kemarin kita juga dipercaya untuk mendistribusikan 1 sapi dari pemerintah daerah itu, dan tentunya 1 sapi itu dibagi menjadi 2 ya, 2 ke masjid itu menjadi yang ada di daerah Samigaluh ya. Samigaluh, Masjid yang ada ya. di Samigaluh gitu. Kemudian ada juga yang pendistribusian dari Laismu juga, Laismu DIY dulu, pendistribusian daging sapi yang kita distribusikan di daerah Samigaluh. Nah, itu kegiatan-kegiatan TKK yang kemarin kita laksanakan, Mbak Yati, ketika Idul Adha. Juga ini ke depan kita akan mengadakan kajian rutin nih, Mbak Yati. Kajian rutin ya. Kajian rutin IMM Kulon Progo. Ini diperuntukkan untuk kader Untuk atau kader. umum? Oh ya, untuk Kader. 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 Ya. Dari IMM Kulon Progo. Terus kemudian ada satu lagi Ekowir. Ini masuk ke ini, Ekowir. Di bidang Ekowir ada apa aja? Di bidang Ekowir kemarin itu teman-teman di Ekowir itu berusaha untuk merambah online shop. Online shop Online ya. shop. Jadi kemarin sudah membuat Instagram, namanya kok saya lupa ya.
Nanti bisa di ini ya, diinfokan di PC Store. Iya, Mas. namanya PC Store. Oh, PC Ya, Store. PC Oke. Store. Nanti langsung dicek ya. Langsung dicek ya. Iya. Kemarin juga ada PO juga, PO Oh, iya. makanan juga, Makanan ada juga. samosa. Mm-mm. Kalau yang belum kenal samosa bisa beli bisa pesen. Wah, ya. Samosa ini terbuat dari ini acaranya bukan acara ini ya. Aduh, jangan ganti. Oh iya, kan. oke. Enggak apa-apa, Ya. santai aja. Kemarin itu ada juga pembuatan buket bunga. Pembuatan buket. Ya, untuk teman-teman yang mau wisuda atau yang mau pendadaran. Ya atau intinya yang- untuk orang-orang spesial Ya. gitu ya. Benar sekali. Tapi sayangnya saya belum ada yang spesial. Aduh, jangan. Kecuali Bapak Ibu. Iya. Ya ini siapa tahu dari habis siaran ini keluar ada ya. Oh itu siapa ya yang kemarin siaran ada Mas Sukri kayak gitu ya. Siap menyeleksi. Oke. Itu ya. Terus ada lagi nggak? Ya, Nih, kemarin setelah selain itu teman-teman di IMM Kulon Progo di Ekowir itu juga beberapa kali kemarin sempet juga buka bazar pakaian iya. pantas pakaian layak pakai ya. Pakaian Iya. layak pakai itu kemarin juga kita buka di serangkaian acara milad. Serangkaian acara milad. Pas awal dulu ya? Iya, Iya. awal dulu. Oke, itu tadi ada beberapa kegiatan. Tadi sudah disebutkan sejarahnya dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Kulon Progo gitu ya. Tadi sudah banyak ya kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan IMM, baik itu sejarah, ada kegiatan dan lainnya. Sekarang mau tahu nih, kenapa harus ber-IMM? Apa itu keistimewaannya? Mungkin dari Mas Arif dulu ya. Kenapa Mas Arif? Ya, Pak Yati, terima kasih. Apa ya istilahnya? Ini organisasi kan banyak ya. Wah, itu ada mungkin di luar sana, ada tadi yang di di kampus, ada apalagi ada IHMPS, ada BEM dan seterusnya. Nah, tapi kenapa harus ber-IMM? Pasti ada sesuatu hal yang istimewa ya. Ya, yang jelas itu pertama karena IMM itu sendiri kan nggak hanya mungkin kalau di organisasi lain mungkin ada satu yang hanya terkait kemahasiswaan saja. Nah, kalau saya memandang ketika saya ini di IMM, terutama di IMM Kulon Progo ini, kan itu sudah saya sebutkan tadi ya, ada apa? Kompetensi dasar ya, Iya. ada bidang garapnya juga, tanggung jawab daripada IMM sendiri ada 3 itu. Trilogi. Yang pertama ada religiusitas, triloginya, kemudian ada humanitas, dan yang satunya adalah intelektualitas. Yang intelektualitas sendiri itu mengarah pada kemahasiswaan ya, dan juga berkaitan dengan keilmuan. Nah, sedangkan kalau saya kaitkan dengan keistimewaan dari IMM sendiri, saya rasa IMM ini memiliki bidang garap yang luas kayak gitu. Hampir semua lini juga digarap sama IMM, baik itu religiusitasnya terkait dengan keagamaan, dakwah Islam ya, yang ada Iya. terutama di Muhammadiyah ya kan. Nah, kemudian yang kedua itu humanitas ya, pemberdayaan masyarakat seperti tadi program-program yang kita adakan ya. Kemudian yang terakhir ada intelektualitas sendiri, karena kita sebagai mahasiswa tentu itu menjadi bagian ya kan Mas Sukri. Iya. Betul sekali. Jadi ada 3 hal itu tadi yang tidak ya. dimiliki oleh organisasi lain. Ya. Oke. Kalau Mas Sukri nih, ada suatu hal mungkin? Sebenarnya sudah dijawab sama Mas Arif semua ya. ini Oh, ya. udah dijawab sama Mas Arif, Tapi- idem aja nih. Iya, saya di satu sisi idem, tapi saya juga ada sisi lain. Oh ya, ada sisi Ya. lain. Jadi 2 sisi. Dua sisi. Oke. Ya, benar sekali yang sudah disampaikan oleh Mas Arif tadi. Yang membedakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan yang lain itu yaitu tadi ada di IMM itu punya trikompetensi dan juga trilogi sesuai apa yang disampaikan tadi. Namun yang menurut saya ini ya Mbak Yati, Iya. ya, ada sisi lain di mana IMM ini mengapa kok kita harus ikut IMM. Nah, sisi lainnya itu di IMM itu adalah tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk belajar. mengembangkan bakat kita. Ya di organisasi yang lain itu Bisa, bisa, tapi di IMM itu yaitu tadi
tujuannya IMM sendiri kan mewujudkan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Yang menjadi kelebihannya itu di samping kita juga bisa mengembangkan bakat kita, itu kita juga ada garis bawah itu tadi, berakhlak mulia. Kita juga di situ juga dibentuk, ditempa untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, menjadi seorang mahasiswa yang ya paling ora gitu adab, akhlak ngono lah. Tahu adab tahu gitu diri, ya. Tahu diri. Ya, sekarang itu malah hampir terkikis gitu ya kalau kita sekali. memperhatikan. Ya, benar sekali. Ya, ada itu tadi ya. Di IMM kan juga bisa menjaga kita. Di satu sisi kita menjaga IMM, ngurep IMM, tapi di satu sisi IMM juga menjaga kita. Wah, ada quotes nih. Tapi belum sesinya loh Mas. Oh ya, ini belum quotes ini. Belum quotes ya. Belum. Ya oke. Jadi kita menjaga IMM dan IMM juga bisa menjaga kita ya tentunya. IMM itu juga bisa menjadi tempat kita untuk bermain. Iya, tempat untuk belajar tadi, Belajar, kemudian bermain. Kita entah di organisasi manapun kita akan merasa bosan kalau kita tidak membuat tempat itu menjadi tempat nyaman untuk kita. Iya, betul sekali itu. Nyaman ya, kuncinya nyaman. Tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut IMM. Iya. Wah, ini udah ada bocoran-bocoran nih ya, hal yang menarik nih di IMM itu sendiri. Kalau boleh diilustrasikan atau diibaratkan nih Mas Sukri, IMM di Mas Sukri sebagai apa? Gimana? Tentunya sebagai rumah ya. Sebagai rumah ya. Di situ kita bisa berteduh, di situ kita juga bisa belajar, bermain. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di IMM. Nah, ketika kita menganggap IMM ini sebagai rumah, maka kita akan merasa bagaimana caranya bisa kita untuk kembali, bagaimana caranya kita untuk bisa merawat rumah itu, bagaimana caranya ben aku ki luwih iso luwih maju, bisa lebih berkembang. Oke, diibaratkan finishing rumah. Dari rumah ya. Diri itu yang diibaratkan tadi rumah ya. Kalau Mas Arif nih, sama atau ada hal yang beda? Saya apa ya? Apa nih? Ya, kalau IMM itu untuk diri saya sendiri ya kayak iya, gitu ya. Untuk diri Mas Arif sendiri. Tentu itu menjadi bagian yang untuk mengembangkan diri saya sendiri kayak gitu. Dan juga di IMM ini tentu kita perlu juga untuk merasa seperti yang disampaikan Mas Sukri tadi kan, ketika kita ambil IMM itu sebagai rumah kita, tentu itu juga kita harus ada rasa apa istilahnya Handarbeni ya, memiliki rasa memiliki, sehingga ketika kita merasa memiliki, tentu nanti ketika kita menjalankan IMM ataupun berkaitan dengan IMM ini akan nyaman di situ ya, akan merasa nyaman dan juga sesuai dari tujuan dari tadi cita-cita Muhammadiyah. Oke, ada hal yang istimewa ya. Nah, bagaimana cara gabung di IMM Kulon Progo? Siapa tahu nih ada yang tertarik mungkin ikut kegiatannya, atau mungkin sekedar ya tadi memahami lebih lah ya. Apalagi ini ada sekarang kan baru masa-masa ini ya. Apa namanya? Ta'aruf juga ya. Yang di ini ya. Kampus-kampus ya, ada nanti UAD, UMY, kemudian banyak ya UNY, UGM dan seterusnya. Itu kan baru masa-masa ini ya. Nah, itu gimana kalau ada teman-teman yang di luar sana pengen gabung? Bisa nggak sih? Oke. Kalau teman-teman yang ingin gabung IMM itu sebenarnya mudah ya. Nggak seperti kita kalau mau mendaftar PNS. Harus ada tesnya. Harus ada tes ini. ya, tes. Ya harus ada wawasan kebangsaan juga. Iya. Aduh, repot itu malah. Repot itu. Nah, kalau di IMM itu mudah. Kita punya keinginan, kita pengen, ya udah kita langsung ikut aja. Nanti teman-teman yang di Kulon Progo itu bisa menghubungi saya. 089616917558. Oke. Kalau enggak nanti teman-teman kalau mau lebih mudah lagi kunjungi aja Instagramnya IMM Kulon Progo, terus di DM. Ya, adminnya, di DM adminnya. Nanti jangan lupa follow-nya lah. Oh iya, ini ya. Ada ini ya, follow-follownya ya. Jadi jangan semua orang bisa ikut IMM. Semua kader-kader kita itu bisa
bisa gabung nanti di IMM. Oke. Tinggal teman-teman nanti bisa menghubungi kami aja, entah itu mau ikutan di pimpinan atau ikutan di kegiatan kita, itu sangat-sangat boleh sekali. Iya, nanti bisa untuk di PK juga ya. Iya. Tadi ada 3 PK ini 3 ya. PK. Jadi Oke. teman-teman, untuk teman-teman yang kebetulan kali ini sedang masuk di Universitas Ahmad Dahlan, Universitas UNJ Kampus Wates dan Universitas IKIP PGRI Wates, nanti silahkan gabung IMM di komisariat Buya Hamka, Mas Mansur dan juga Kasman Singodemirjo. Iya, kalau yang lain nih boleh juga pastinya ya kegiatan ikut di pimpinan cabang. Kegiatannya nanti kan ada banyak. Nah, itu misalkan ada yang dari UMY gitu ya. Ya, untuk teman-teman Orang Kulon Progo gitu. Oh ya, untuk teman-teman orang-orang Kulon Progo, orang Kulon Progo, mahasiswa Kulon Progo yang kebetulan kuliahnya lagi online, ingin ikut kegiatan, nanti boleh banget join gabung di kegiatan-kegiatan IMM Kulon Progo. Tentunya tidak ditarik HTM spesial apapun. Iya. Langsung cus berangkat. Ikutan. Olahraga bareng, Ngetok ada apa lagi motor tadi? ngegas, nyetater ngegas. Wah, hati-hati tapi ya. Hati-hati. Oke, terakhir nih closing statement ya. Ternyata kita sudah lama nih ya. Lebih dari 1 jam, tapi nggak apa-apa, ini bonus untuk para pendengar setia Radio Suara Edukasi Kulon Progo ya. Ini di closing statement untuk Mas Sukri dan Mas Arif, saya ke Mas Arif dulu ya, closing statement untuk ini, monggo. Oke, baik, terima kasih Mbak Nyati. Closing statement saya terakhir itu simpel aja ya. Marilah kita teman-teman untuk berproses, fokus pada proses tanpa menginjakkan dari adanya target kita ya nantinya. Marilah kita gabung dengan IMM, terutama IMM yang ada di Kulon Progo. Mari bersama-sama membangun generasi muda yang ada di Kulon Progo, terutama Muhammadiyah. Itu Mbak Yati. Oke, lanjut ke Mas Sukri. Baik, closing statement dari saya, ya ayolah teman-teman semua, kader-kader IMM, mahasiswa-mahasiswa di entah itu mahasiswa di PTM maupun di PTN, ayo ikutan gabung IMM. Kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng bermain. Saya mengutip satu pesan ya. Satu pesan ya. Ya, dari kepala sekolah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ya. Ya, di situ beliau mengatakan bahwa hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan meminta yang sebanyak-banyaknya. Iya. Kita masih muda, marilah kita memberi yang sebanyak-banyaknya. Jangan kok kita hanya meminta kepada orang tua kita sebanyak-banyaknya. Siap. Jadi anak muda yang lebih bermanfaat bagi tentunya. umat dan bangsa. Iya, bermanfaat bagi umat dan bangsa. Baik, terima kasih untuk Mas Sukri dan juga Mas Arif selaku Kabid Bidang Perkaderan dan juga Organisasi, sekaligus Mas Arif sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Kulon Progo sudah hadir di Radio Suara Edukasi Kulon Progo. Terima kasih.